Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di tempat yang insya Allah barokah ini, dan yang telah memberikan kita kesehatan. Semoga kita tetap diberikan kesehatan khususnya di masa pandemik ini. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada sahabatnya, atba tabiinnya, dan kita selaku umatnya. Teman-teman sekalian, pernah mendengar tidak ucapan orang-orang mengenai para remaja? Kok orang-orang yang sekolah itu seperti itu sih kelakuannya? Kok orang-orang yang berpendidikan seperti itu sih perilakunya? Tentunya kita sering mendengar perkataan-perkataan itu. Mengapa demikian? Mengapa bisa terjadi remaja-remaja yang mengabaikan nilai-nilai norma yang berlaku di masyarakat? Memang betul, saat ini bangsa kita tengah mengalami persoalan yang sangat serius, yakni menurunnya moral-moral remaja. Banyak remaja yang sudah terpengaruhi oleh sikap hidup hedonis dan kehidupan yang mengabaikan nilai-nilai norma yang berlaku di masyarakat. Hal tersebut bisa dilihat dari beberapa data yang dikeluarkan oleh lembaga. Salah satunya, lembaga independen mengeluarkan data yang cukup mengangangkan, bahwa 65% remaja saat ini sudah pernah melakukan hubungan seksual. Tidak hanya itu, data yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional sangat mengherankan. Mereka mengeluarkan data bahwa pengguna narkoba saat ini di kalangan remaja mencapai 79% di tahun 2015. Angka tersebut mengalami kenaikan sekitar 20% di tahun lalu. Bahkan BNN juga mengeluarkan bahwa 7 menit sekali ada korban yang meninggal dunia karena penggunaan narkoba. Data-data tersebut sudah membuktikan keadaan sekarang. Lantas, di manakah peran pendidikan? Di manakah peran pendidikan yang diajarkan di sekolah, diajarkan oleh guru, dan diajarkan orang tua? Untuk itu, izinkan saya memaparkan sedikit tentang pendidikan karakter sebagai solusi atasi masalah moral. Profesor Dr. Irwan Prayitno mengajukan pendidikan karakter sebagai solusi atasi masalah moral dan hilangnya rasa malu di Sumatera Barat. Beliau sebagai seorang psikolog, pendidik, dan guru besar dalam bidang pengembangan sumber daya manusia, paham betul kesalahan terbesar di dunia pendidikan Indonesia selama ini adalah hanya berkutat pada domain kognitif dalam sistem pendidikan. Apa sih domain kognitif itu? Domain kognitif adalah sistem pendidikan yang hanya menerapkan tentang bagaimana mengerti, bagaimana mengenal dan memahami suatu masalah atau persoalan tanpa menghayati, mengerti, dan menerapkan nilai-nilai positif dalam pembelajaran. Hasilnya bisa dilihat oleh kita bersama. Banyak timbul kekerasan-kekerasan dan perilaku-perilaku menyimpang yang dilakukan oleh pelajar-pelajar dan generasi muda. Krisis moral yang seakan tidak berkesudahan ini menimpa semua elemen bangsa. Krisis moral tersebut bisa berupa meningkatnya pergaulan bebas, maraknya kekerasan remaja, pornografi, penyalahgunaan obat-obatan, bahkan korupsi sudah menjadi kasus sosial yang belum ditemui solusinya secara tuntas. Semua itu terjadi merupakan efek dan dampak secara tidak langsung berkurangnya pengertian, penghayatan, dan penerapan hal-hal positif dalam pendidikan.
Untuk itu, penguatan pendidikan moral education, dan pendidikan karakter education dalam konteks saat ini sangat relevan untuk mengatasi masalah-masalah moral. Untuk itu, Profesor Dr. Irwan Prayitno mengajukan konsep pendidikan karakter bertumpu pada agama, adat budaya, dan nasionalisme. Kuncinya, Irwan Prayitno mengatakan bahwa kurikulum yang harus dilaksanakan di sekolah-sekolah dan di lembaga-lembaga sekolah yakni harus berkaitan antara kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sebagai contoh, dalam pembelajaran agama, siswa tidak hanya dituntut untuk sekedar menghafal, melainkan mempraktikkan, membiasakan ajaran-ajaran syariat Islam seperti sholat, puasa, berbuat baik, jujur, dan lain sebagainya. Siswa melakukannya semata-mata hanya membina karakter supaya mereka sukses di dunia dan di akhirat. Siswa tidak hanya berkutat dalam fikih untuk mempelajari agama, tetapi akhlak juga merupakan model ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Menurut Thomas Likona, setidaknya ada 6 alasan mengapa pendidikan karakter perlu ditanamkan pada anak sedini mungkin. Pertama, pendidikan karakter merupakan cara paling baik untuk memastikan anak didik mempunyai karakter dan kepribadian yang baik dalam hidupnya. Yang kedua, pendidikan ini dapat membantu siswa meningkatkan prestasi akademik anak. Yang ketiga, dapat membentuk individu yang menghargai dan menghormati orang lain. Yang keempat, sebagai upaya mengatasi akar masalah sosial moral. Yang kelima, sebagai cara terbaik untuk membentuk individu perilaku sebelum masuk usaha kerja. Dan yang terakhir, sebagai cara untuk mengajarkan nilai-nilai budaya yang para hadirin semuanya, pendidikan karakter tidak hanya ditentukan oleh guru, melainkan orang tua, lingkungan masyarakat pun ikut mempengaruhi. Sebagai orang tua, harus menanamkan nilai-nilai karakter sedini mungkin, karena orang tua merupakan rumah pertama untuk anak-anaknya. Dengan itu, pasti akan sangat mudah menanamkan nilai-nilai karakter tersebut. Selain itu, orang tua harus berperan aktif untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan, karena seyogianya dalam nilai-nilai keagamaan terdapat nilai karakter seperti religius, toleransi, dan lain sebagainya. Lingkungan masyarakat pun juga ikut mempengaruhi. Maka orang tua harus sepatutnya siap dan waspada akan pergaulan-pergaulan yang dijalani oleh anak kita. Jika peran guru dan orang tua serta lingkungan masyarakat sudah berjalan sebagaimana fungsinya, maka tidak akan mudah untuk mewujudkan pelajar-pelajar generasi muda yang berkepribadian dan berakhlak baik. Dengan adanya kerjasama dan sistem pendidikan yang baik, para pendidik mampu menciptakan peserta didik sebagai manusia yang cerdas, juga sebagai manusia yang mempunyai kepribadian akhlakul karimah, serta tujuan pendidikan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 akan tercapai. Para hadirin sekalian, marilah kita tanamkan nilai-nilai baik, karakter-karakter baik dalam hidup kita, supaya kita bisa hidup sukses di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan untuk berbuat baik, dan semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.